sudah bertransformasi dengan baik ya teman-teman ya. Jadi kita memulai pagi ini dengan merasa bersyukur. Saya sangat bersyukur sih pagi ini ya, begitu saya buka mata lalu saya sambil saya mempersiapkan slide ini, saya mempersiapkan kelas ini, sebenarnya ada kejadian juga yang eee, tiba-tiba tidak menyenangkan, saya punya handphone crash dan semua data, testimonial saya hilang gitu. Jadi, hari ini tetap saya mempersiapkan yang terbaik, dengan apa yang ada, saya mau membagikan gitu pengalaman dan membagikan kelas tentang, bahaya lemak ini sebenarnya karena, benar-benar penting nih buat hidup kita gitu ya. Jadi, di samping segala hal yang kita alami, ada hal-hal yang baik, tentu saja kalau kita baik-baik aja pasti gampang banget ya untuk bersyukur ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita sedang dalam keadaan yang tidak menyenangkan kayak tadi gitu ya, aduh lagi penting banget ini tiba-tiba data hilang semua gitu gimana. Tapi, kita memilih, saya memilih untuk tetap bersyukur, saya tetap memilih untuk, mmm, mmm, apa ya, merasakan sesuatu yang positif ya teman-teman. Nah kayak belakangan ini kita kalau di Jakarta nih, di Jakarta tuh sedang hebohnya sama apa sih, sama banjir, lagi-lagi banjir ya. Tapi yang kali ini nih banjir 5 tahunan nih yang lumayan heboh dan waktu terus terang saya lihat berita itu, lumayan cukup sedih ya, karena saya ngebayangin posisi saya itu kalau teman-teman lihat di berita ada yang orang-orangnya yang rumahnya benar-benar kerendam gitu, kerendam satu rumah. Lalu saya tuh membayangkan bagaimana posisinya kalau saya di posisi mereka. Dengan, semua muanya ada di rumah itu, harta benda semuanya ada di situ gitu dan banjirnya datang tiba-tiba dan tiba-tiba bruk gitu, semuanya kerendam. Itu saya nggak kebayang ya terus terang ya teman-teman. Dan, bukannya, kita apa ya, mungkin bukannya kita mensyukuri di atas penderitaan orang, bukan itu, tapi poin saya adalah ada hal-hal dalam hidup yang kita nggak bisa kontrol. Jadi dia bisa datang secara tiba-tiba, dia bisa datang, tiba-tiba ada bencana, ada hal-hal yang buruk gitu yang kita bisa alami dan di sana mungkin kita akan breakdown. Tapi, bagaimana kita bisa tetap bersyukur setelah melalui itu semua dan terus terang teman-teman, pengalaman hidup saya tuh banyak banyak pahitnya ya. Tapi saya juga bersyukur setelah melalui semua itu, saya tuh bersyukur karena justru dengan pengalaman-pengalaman seperti itu yang memimpin saya pada saya yang sehari ini gitu. Jadi saya bisa, bertemu dengan Nuskin, bertemu dengan, TR, series, itu buat saya adalah sebuah hadiah. Karena, saya yang dulu itu kalau saya nggak ketemu dengan, TR, terus terang hidup saya nggak berubah seperti ini dan, mmm, itu adalah sebenarnya adalah suatu titik balik ya dalam hidup saya, di mana saya bisa berubah menjadi orang yang lebih baik, dengan hidup yang jauh lebih baik, lebih bermakna, bisa menolong orang, kesehatannya semua dapat gitu, itu semua tuh benar-benar, valuable banget dan tidak bisa dibayar dengan uang, gitu teman-teman. Jadi perkenalkan nama saya Priscilia, ini saya baru-baru ini foto dan saya senang sekali dengan hasil foto saya, karena saya terus terang nggak pernah menyangka saya bisa foto seperti ini teman-teman ya. Jadi, dulu tuh bentukan saya nggak begini. Nah balik-balik soal masa lalu itu, jadi saya harus cerita tentang oh ya ini sorry saya tadinya bekerja di, suatu perusahaan, retail furniture ya. Jadi saya mau bicara tentang apa, ibu saya. Ibu saya ini, beliau sudah almarhumah, sekitar 20-an tahun lalu dan beliau meninggal karena komplikasi kanker. Tapi bukan itu yang mau saya highlight. Jadi beliau ini, beratnya 100 kilo plus-plus gitu ya. Jadi, dulu tante saya pada bilang, "Prisil kamu siap-siap aja, nanti kamu kalau udah melahirkan kamu pasti gede seperti mamimu," gitu. Nah, saya sih nggak percaya karena dulu saya seperti ini. Ini waktu saya SMA teman-teman ya. Jadi waktu itu, kalau ngomongin angka berat sih saya di bawah 50 kilo dan kelihatannya memang kecil lah ya, ya secara masih umurnya belasan tahun gitu ya. Nah, tapi ternyata setelah saya melahirkan, jeng jeng.
Mirip nggak sama ibu saya? Boleh, kalau mau bilang mirip, boleh banget gitu, karena saya juga nggak terus terang nggak menyangka saya bisa jadi sebesar itu. Karena sebelumnya saya kecil banget gitu ya, kok bisa jadi gede begitu? Ternyata yang namanya, genetik itu ternyata ada. Di situ saya baru sadar ya, wah beneran ternyata saya jadi gede nih gitu. Nah, teman-teman sebenarnya penyebab kegemukan tuh ada banyak. Jadi ada beberapa nih, coba teman-teman baca di sini siapa yang ini banyakan sih saya nih ya, dari pola makan yang salah, saya suka saper, saper itu tuh makan malam, setelah jam makan malam. Nah, terus terang dulu saya sama almarhum suami saya itu, kita memang memang waktunya itu quality time-nya adalah setelah kita kerja, pulang malam kita makan, ngobrol gitu. Jadi makannya juga bukan kelas yang ringan-ringan gitu, bukan loh. Kita makan berat, misalnya makan bakmi, makan nasi goreng gitu, dan itu di jam 9 malam. Jadi nggak heran ya, kita tuh, aku tuh menggemuk sekali. Nah, selain itu untuk karyawan-karyawan nih, banyak yang kerja di bawah tekanan. Nah, stres itu memang ternyata memang sudah terbukti dia bisa menimbulkan, kegemukan lama-lama. Terus ada lagi makan tidak teratur, ada kan kita sering lembur-lembur misalnya ada project-project, aduh ini project nih nanggung, aduh meeting nih nanggung, aku nggak bisa makan. Nah, makan kita jadi nggak teratur. Nah, itu juga salah satu penyebab kegemukan. Terus ditambah lagi dengan adanya kekurangan aktivitas, mager-mager setelah jadi ibu mungkin, ya jadi ibu rumah tangga, "Aduh aku nggak punya waktu olahraga nih, cuman bisa beres-beres rumah aja. Aduh, aku yang karyawan ini terlalu sibuk-sibuk sekali ini, aduh tiap hari mesti di depan komputer ini, kerjaan aku banyak banget, aku nggak bisa jalan-jalan karena kerjaanku numpuk." Nah, itu saya yang dulu. Terus ada lagi misalnya keterbatasan fisik, misalnya memang, apakah baru jatuh, apakah patah kaki gitu ya kan nggak bisa kemana mana otomatis atau harus duduk di kursi roda. Nah, itu memang salah satu yang membuat kita menjadi tidak bisa beraktivitas dengan baik. Jadi makanya bisa menjadi gemuk juga. Di samping itu memang faktor usia dan genetik juga faktor yang terakhir itu melahirkan. Faktor usia dan genetik ini nih, saya mau highlight juga nih teman-teman, karena sebenarnya gemuk itu adalah proses penuaan. Kok bisa sih proses penuaan gimana? Nah, coba kita kalau flashback nih ya, flashback seperti saya dulu waktu lagi SMA, kecil banget cungkring kayak segede kelingking gitu ya. Kenapa setelah ngelahirin jadi segede jempol, gede banget gitu. Nah, ternyata memang setelah umur kalau wanita nih, pribadi saya setelah umur 30 itu memang berasa banget, kenapa kok kayaknya gua napas doang kok jadi gemuk gitu, padahal makan udah dikurang-kurangin tapi jadi gemuk. Nah, ini memang karena adanya proses penuaan di badan kita. Karena sebenarnya di badan kita ini ada penurunan metabolisme, itu kuncinya. Jadi setiap tahun itu, massa otot kita itu akan menurun. Metabolisme kita menurun dan itu tidak bisa dihindari. Memang secara manusia kita diciptakan, akan seperti itu. Makanya lama-lama proses badan kita tuh menggemuk karena ada metabolisme yang menurun. Nah, padahal si muscle-muscle itu yang tadi saya bilang, saya sebut-sebut massa otot, itu adalah kayak mesin pembakarnya badan kita. Nah, kita bisa bandingin tuh ya, ada lemak, ada otot. Kalau lemak bakarnya cuma sekian, tapi kalau otot bakarnya sekian, berkali-kali lipat gitu. Jadi harusnya memang si muscle-nya itu dinaikin, tapi lah secara manusiawi memang secara natural si ototnya akan turun. Jadi memang kita pasti menggemuk gitu pada akhirnya. Padahal memang semua orang ini punya namanya lemak. Nah, lemak ini sebenarnya bagus, ya semua yang diciptakan Tuhan pasti bagus ya. Ini kegunaannya bisa jadi bantalan, menyangga organ kita. Jadi misalnya kita jatuh nggak langsung kena tulang, kebayang ya kalau langsung gubrak gitu, tulang-tulang langsung patah ya kan. Nah, terus bisa juga membantu penyerapan vitamin-vitamin, membentuk sel baru, menyimpan energi. Nah, tapi problem is kalau lemak kita tinggi. Jadi kalau misalnya kita sudah mulai tinggi lemak nih badan kita, dia mulailah mendatangkan penyakit-penyakit seperti yang disebutin itu, kolesterol tinggi, bisa jadi asma, lalu ternyata cancer yang dialami oleh ibu saya juga itu ternyata disebabkan oleh tingginya lemak. Lalu juga ada menstruasi yang tidak lancar gitu, dan ada stres, darah tinggi.
gula darah tinggi, sleep apnea. Sleep apnea itu juga serem ya teman-teman. Jadi itu tuh misalnya kita lagi tidur tuh bisa yang suka misalnya coba dengar-dengar ya suami-suami kita, mungkin apa istri-istri kita gitu, kalau lagi tidur suka yang gitu. Wah, itu udah sleep apnea. Jadi itu bisa tiba-tiba dia berhenti napas gitu. Itu berbahaya sekali. Nah, teman-teman sebenarnya ada dua tipe lemak. Yang pertama adalah lemak yang di bawah kulit. Kita bisa cubit-cubit nih, gitu ya. Terus ada lagi yang namanya lemak organ atau visceral fat. Nah, yang saya mau ceritain di sini lebih ke visceral fat, teman-teman. Jadi kita lihat aja nih, kalau tandanya visceral fat tinggi itu apa sih? Lihat aja yang perutnya buncit. Gitu. Kalau perut buncit itu udah pasti, definitely nggak mungkin salah, visceral fat-nya udah pasti tinggi. Gitu. Dan visceral fat yang tinggi itu yang berdampak sekali untuk kesehatan kita. Nah, saya suka banget nih pakai yang ini. Sebenarnya slide yang ini nih, saya mau kasih tahu. Sebenarnya semua metode memang visceral fat itu susah banget dihilangkan, bahkan dengan liposuction atau mungkin suntik-suntik kurus gitu ya. Mungkin yang kita pikir yang penting gue kurus gitu, tapi ternyata lemak yang berbahaya itu visceral fat secara ini memang udah di di foto ya langsung ya. Itu kita bisa lihat lemak-lemaknya itu yang di dalam tidak berubah gitu. Jadi tidak ada perubahan dalam segi kesehatan. Kita boleh terlihat kurus, tapi di dalamnya itu tetap nggak sehat. Nah, jadi visceral fat itu bisa bikin apa? Bisa bikin seperti ini teman-teman, karena dia di dalam perut itu dia membungkus organ-organ dalam kita. Jadi dari yang harusnya bersih kita bisa lihat tuh yang ada yang healthy, healthy itu yang sehat ya, dan yang tidak sehat. Jadi kita bisa lihat tuh yang kuning-kuning itu lemak-lemaknya. Misalnya di jantung, jantung harusnya mungkin dia berdegupnya lebih lebih enak gitu ya. Kita ngebayanginnya kayak aku tuh suka pakai pakai gambaran kalau teman-teman tahu di kereta ya, di sini ada yang namanya kok jadi lupa, pokoknya ada satu stasiun kereta itu yang sangat 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 padat gitu. Jadi yang berdesak-desakan. Nah, itu bayangin ya, berdesak-desakan itu lemak-lemaknya tuh mendesak-desak organ kita. Jadi sampai mau bergerak aja tuh susah gitu. Lama-lama dia nggak bisa bergerak dengan baik, dia tidak bisa bekerja dengan baik, dan akhirnya bisa rusak. Nah, contohnya kayak liver itu dia semestinya bagus gitu seperti sponge, tapi kalau sudah banyak lemak, dia menyerap lemak. Seperti saya dulu fatty liver, itu lama-lama bisa lama-lama mengeras. Kalau sudah mengeras itu sudah jadi sirosis, itu udah bahaya. Akhirnya kanker liver gitu. Lalu kita juga bisa lihat nih seperti pembuluh darah. Lama-lama, sorry, bentar, yang mesti ngecas. Oke, sorry teman-teman, ada gangguan. Jadi seperti seperti di pembuluh darah kita tuh lama-lama juga ada penumpukan, penumpukan lemak. Lama-lama kita ngebayanginnya mungkin kalau kayak di Jakarta gitu ya, kenapa sih bisa banjir? Ya itu karena di got-gotnya banyak sampah. Lama-lama aliran airnya jadi berkurang karena kesumbat-sumbat sama sampah. Nah itu sama kurang lebih seperti itu. Pembuluh darah kita itu harusnya lowong ya, tapi lama-lama karena banyak plak-plak lemak, dia menutupi lemak itu lama-lama nggak bisa jalan. Nah lama-lama bisa jadi apa? Bisa jadi stroke, bisa jadi serangan jantung. Nah termasuk sama ginjal. Ginjal ini harusnya bagus ya, tapi saya sering dengar nggak mau saya nggak mau minum suplemen, saya nggak mau ini kebanyakan minum obat, banyak minum suplemen. Nanti ini nggak kena ginjal nggak? Itu sebenarnya yang pertama kali yang membuat ginjal kita rusak adalah diri kita sendiri, teman-teman. Lemak-lemak itu yang terlalu banyak akhirnya membuat ginjal kita rusak duluan gitu. Bukannya suplemen, bukannya apa yang kita makan, tapi dari situ dulu. Oke. Jadi ini ada data, ini memang dari tahun 2014, tapi kita bisa melihat gambaran di sini ya. Penyebab kematian di Indonesia yang terbanyak dari yang paling bawah itu adalah nomor satu ternyata stroke. Gitu. Stroke itu kayak tadi saya ceritain ya, itu memang ada penyumbatan dan itu penyumbatannya di otak. Makanya tiba-tiba bisa bisa pecah pembuluh darah gitu dan akhirnya stroke. Lalu selanjutnya ada penyakit jantung, pembuluh darah itu kardiovaskular. Selanjutnya ada
diabetes mellitus itu gula darah tinggi dan komplikasinya, lalu selanjutnya hipertensi dan komplikasinya. Teman-teman, ini empat-empatnya ini adalah penyakit yang timbul karena high fat yang tadi. Jadi lemak yang tinggi inilah penyebab si empat ini. Nah, seperti misalnya kardiovaskular tadi saya udah jelasin ya, apa yang terjadi. Nah, ini gambarannya nih teman-teman. Jadi dia bisa tiba-tiba terjadi penyempitan, tiba-tiba terjadi penyumbatan, lalu makanya tiba-tiba serangan jantung. Nah, uh, ini banyak sekali. Saya terus terang di dalam hidup saya ini, yang saya kenal aja tuh udah beberapa orang meninggal karena serangan jantung. Dan beberapa teman lagi tiba-tiba harus pasang ring jantung gitu, dan itu karena memang ada penyempitan makanya kita harus pasang ring jantung, begitu kan. Lalu dan memang penyakit jantung koroner ini adalah penyebab kematian nomor satu di seluruh dunia loh, bukannya cuma di Indonesia doang. Tadi kita datanya ambil dari Indonesia ya, tapi ternyata di seluruh dunia itu memang itu penyebab kematian yang nomor satu. Jadi bisa ada setiap detik itu ada yang meninggal karena penyakit jantung atau stroke. Nah, jadi intinya teman-teman, ini saya mau sharing sedikit ya. Jadi bulan lalu ini ada teman-teman dekat saya juga meninggal karena stroke. Bukan karena stroke, sorry. Karena penyakit jantung. Jadi tiba-tiba beliau lagi habis aktivitas gitu, tiba-tiba ditemuin istrinya udah dingin aja gitu ya. Jadi di situ saya kaget sih karena memang terus terang terus terang saya lihat teman saya ini udah kurus loh. Jadi memang waktu kita SMA, ini teman SMA saya ya. Jadi waktu kita SMA ini eh, kita lagi saya lihat memang dia gemuk. Tapi waktu itu setelah sekian tahun kita nggak ketemu, 20 tahunan mungkin ya. Terus pas saya ketemu lagi, oh dia udah kurus. Karena saya sudah paham tentang penyakit karena lemak, lalu saya lihat dia kurus, saya pikir, oh udah aman nih karena udah kurus gitu ya. Lalu tiba-tiba berapa tahun kemudian dia meninggal karena serangan jantung. Di situ saya mengambil kesimpulan apa teman-teman? Walaupun kita kurus, sudah mengurus, belum tentu eh, bekas-bekasnya kita waktu gemuk itu sudah selesai gitu. Jadi ternyata berarti kan kalau dia ada serangan jantung, di pembuluh darahnya itu tetap ada plak-plak, makanya bisa tiba-tiba ada serangan jantung gitu ya. Jadi kurus itu tidak tidak sama dengan sudah sehat, sudah aman gitu. Dan kita tahu serangan jantung itu dan stroke dan semuanya itu penyakit karena lemak itu memang seperti bom waktu ya. Jadi dia bisa meledak kapan aja, dia bisa terjadi kapan aja, dan kita nggak bisa tahu. Nah, jadi ingat lagi ya tadi ya, kurus tidak sama dengan sehat. Selanjutnya apa yang berbahaya nih? Saya mau bahas ada namanya diabetes, gula gula yang tinggi. Sebenarnya yang bahaya adalah si diabetes ini dia suka ngajak-ngajak teman gitu. Jadi kalau udah kena diabetes gulanya tinggi itu pasti berentet kemana-mana. Nanti bisa kena gangguan mata, bisa juga jadi sakit jantung, itu ada penyakit jantung dan pembuluh darah, lalu ada gangguan ginjal dan lain-lainnya, bisa darah tinggi juga gitu. Jadi si diabetes ini berbahaya gitu karena dia suka ngajak-ngajak itu. Nah, jadi ada ini yang namanya obesitas ini, dia diabetes tipe 2 ya. Nah, ini saya mau cerita soal yang kemarin kita sudah lewat sebenarnya, pandemi COVID. Jadi orang-orang yang minum-minum obat-obatan untuk kayak sakit jantung, hipertensi, diabetes, itu tuh kita tuh ada yang namanya itu ACE2, itu buat dia tuh bisa nangkep si virus-virus itu. Kalau kita kurus dan kita nggak minum obat-obatan itu, dia nggak banyak. Tapi begitu kita mulai banyak minum obat-obatan buat jantung, hipertensi, diabetes, dia bisa meningkatkan si ACE2 itu. Makanya kenapa dibilang orang yang sakit jantung, hipertensi, diabetes, obesitas gitu, dia bisa kecenderungan begitu kena COVID langsung parah banget. Nah, ini karenanya itu. Jadi banyak yang nangkep-nangkepin virusnya di dalam badannya dia. Nah, sementara ini saya mau kaitin apa sebenarnya? Ini yang udah mulai heboh ya. Kita mau ada triple pandemi katanya gitu. Jadi kita harus
harus get ready gitu ya, harus menyehatkan diri. Karena saya baca-baca beritanya juga yang berbahaya itu ya untuk yang lansia dan orang-orang yang lagi-lagi udah pernah punya penyakit jantung, udah pernah punya penyakit diabetes gitu. Dan memang berarti memang udah connect banget nih ya dari yang tadi kita baca, orang yang obesitas itu dan yang dari obesitas, tinggi lemak, eee, banyak penyakit. Nah, jadi rentan kena virus-virus ini dan begitu kena langsung fatal gitu. Jadi ini poin yang harus di-highlight. Nah, sedangkan saya mau membandingkan nih dengan salah satu, teman saya, Pak Alexander ini. Beliau ini sudah, waktu pertama kali join, beliau tuh mengalami banyak ini ya, sebenarnya banyak masalah kesehatan dan salah satunya itu adalah dia waktu itu pradiabetes. Jadi waktu lagi program itu beliau belum belum setelah selesai pun sampai keluar, waktu itu, saya lagi inget-inget dia tuh ngomong, "Aku tuh pradiabetes tapi belum belum tes darah, belum cek lagi." Dan akhirnya semua setelah sekian, berapa bulan ya, beliau akhirnya tes, terus istrinya bilang, Prisil, ini, thank God banget akhirnya udah normal gulanya," gitu. Jadi memang semua-muanya ini langsung beres begitu ikut program TR Series. Itu ya teman-teman. Nah, saya mau kasih lihat juga testimonial saya. Setelah saya ikut TR Series itu dengan saya yang banyak penyakit, walaupun, gemuk-gemuk itu banyak orang yang bilang gemuk itu nggak apa-apa deh, yang penting kita sehat. Nggak ada ya teman-teman. Nggak ada itu yang namanya gemuk tapi sehat. Semua gemuk itu pasti ada menimbulkan penyakit, gitu. Karena memang dia bawa-bawa penyakit, bawa-bawa teman. Nah, setelah saya sekian tahun, dari tahun 2019 saya pakai TR Series, sampai tahun 2022 dan akhirnya sampai itu Maret 2025 saya baru foto kemarin. Eee, badan saya kira-kira ada perubahan nggak? Enggak lah ya. Kira-kira bagus nggak? Menurut saya sih bagus banget, karena dia bisa bertahan dan yang paling penting adalah saya jadi sehat, gitu. Dan kalau mau saya bilang, memang namanya, ini benar-benar age lock. Age lock apa? Mengunci mengunci umur ya. Kira-kira, kalau dilihat dibandingin sama waktu saya SMA ya, saya bisa ngomong lah, iya memang badan gue balik kayak masa SMA. Memang benar teman-teman tuh bisa dibandingin ya fotonya kiri dan kanan. Nah, jadi kenapa pengen kurus? Banyak orang yang pengen kurusnya cuman mau, badan yang body goal, mau bagus doang gitu ya. Atau aduh ini perut udah buncit nih habis ngelahirin kenapa sih perutnya bersisa gitu ya. Atau, ini kok tangan ada salah satu customer saya yang cuma lihat saya karena lihat tangannya doang, "Aku mau dong tangannya kayak Prisil kok bisa ini ya, nggak ada sisa-sisanya, aku mau." Akhirnya dia ikut. Jadi, ada orang memang yang mau kurus karena bodinya doang gitu, aku mau kelihatan cantik, tapi ada juga orang yang maunya sehat, seperti saya. Karena saya sudah terlalu banyak mengalami penyakit kayak yang tadi MC kita bilang, saya ngalamin sakit mah tiap hari gitu, setiap hari loh benar-benar literally tiap hari. Lalu saya migrain setiap hari, saya pernah vertigo berhari-hari gitu sampai di-check up nggak tahu kenapa, sampai hari ini pun tidak tahu kenapa saya vertigo. Lalu punya back pain dan banyak lagi yang lain-lain gitu dan itulah alasan saya, kenapa waktu itu mau kurus. Karena saya tahu waktu lemak turun, itu semua penyakit ini teman-teman boleh screenshot, ini pasti akan menurun gitu. Jadi bayangin ya, dari semua penyakit-penyakit itu yang bikin badan kita nggak nyaman, tapi begitu lemaknya turun, eh semua penyakit ini hilang. Dan itu yang terjadi pada saya. Setelah 3 bulan saya selesai program PR, penyakit saya itu secara ajaib semua hilang. Semua hilang. Tidak pernah sakit mah lagi, tidak pernah masuk angin lagi sampai sekarang saya mau pakai buntung-buntungan di depan kipas angin gitu ya, kalau zaman dulu kan badan jompo, "Aduh ada kipas angin hindarin ah," gitu. "Aduh ada kipas angin, ini dingin banget nih anginnya kencang, coba kita ganti tempat," gitu. Sekarang udah nggak masalah buat saya nggak akan masuk angin gitu. Nah itu semua akan hilang begitu lemak turun dan itu sebab kenapa bisa lemak turun.
jeng hanya karena satu program yang ajaib ini, namanya TR Series. Kita sebutnya TR Series. Ini adalah program terbarunya dari Nuskin Pharmanex yang sekarang kita sebutnya TRMI. Saya masih minum waktu saya pakai itu programnya masih yang terdahulu. Tapi yang tahu nggak teman-teman, yang sekarang ini jauh lebih keren. Kenapa? Karena nomor satu lebih simpel. Yang diminum lebih sedikit, tapi efeknya kenapa bisa lebih hebat gitu. Itu buat saya amazing sekali gitu. Karena saya juga udah lihat beberapa customer saya yang baru ongoing, itu hasilnya keren banget. Sangat-sangat keren. Kenapa bisa begitu? Jadi Tiarmi ini memang satu-satunya solusi. Dia suplemen, suplemen, tapi dia bisa inovasinya tuh sangat tinggi karena kita memang nggak kaleng-kaleng ya teman-teman. Kita tuh punya peneliti yang memang di hire untuk melakukan penelitian gitu. Apa sih yang bisa memperbaiki? Apa sih yang bisa memperbaiki? Nah makanya setelah sekian tahun, setelah dulu namanya TR90 Transform Your Life in 90 Days, tapi sekarang bisa berubah menjadi TRMI. Karena apa? Nah itu kita bisa lihat tuh memang ada kerja dari si peneliti-peneliti itu, dia bisa menghasilkan inovasi yang lebih baik dan dia bisa menghasilkan sesuatu yang lebih ngaruh gitu, lebih berefek walaupun lebih simpel gitu. Keren banget. Nah, memang tetap menyasarkannya pada apa? Pada tiga hal ini. Yang pertama adalah metabolisme lemak. Yang kedua, dia bisa menghasilkan otot yang bersih. Dan yang ketiga, dia bisa mengontrol nafsu makan. Ini bukannya bikin kita nggak pengen makan loh ya. Jadi kalau kita sering dengar adalah obat-obat diet di luaran sana atau program-program diet atau mungkin suntik dari dokter-dokter gitu yang bikin aduh ini gue jadi nggak pengen makan gitu. Itu nggak benar. Jadi harusnya memang kita tetap makan, tapi ini dikontrol apa? Yang dikontrol adalah keinginan untuk misalnya nyemil, untuk gagasan gitu loh, tapi kita akan tetap lapar karena itu adalah signal dari badan kita bahwa kita membutuhkan nutrisi buat badan kita. Nah, gitu. Jadi ini menyelesaikan tiga hal ini nih bukan di mana-mana nggak ada nih teman-teman yang bisa bikin otot yang bersih gitu dan bisa membantu metabolisme lemak itu nggak ada di mana-mana. Nah, saya bisa kasih lihat efeknya pada saya. Ini teman-teman lihat aja di perut saya nih. Perut tadi ingat nggak yang saya bilang, kalau perut buncit menandakan apa? Visceral fat yang tinggi. Ini paling kiri bisa dilihat deh, itu kira-kira visceral fat saya tinggi apa enggak gitu. Dari perut saya yang kayak begitu. Nggak usah pakai timbang-timbang sama si Om Ron itu, juga udah tahu, pasti visceral fat-nya tinggi. Makanya saya penyakitan, bener kan? Nah, tapi kita bisa lihat ya setelah sebulan demi sebulan, kemudian setahun kemudian berapa tahun kemudian sampai sekarang itu ternyata memang visceral fat itu dibabat abis ya, dibabat abis sampai ke akar-akarnya mungkin ya, sampai nggak bersisa sampai sekarang gitu, sampai sekarang saya bisa menikmati. Nah, jadi waktu itu saya mikir juga, kenapa saya mau si program TR ini? TR ini nih benar-benar selain dia ngaruh banget ya, saya tuh sangat picky. Jadi sebelum saya memilih sesuatu, gitu saya akan research lebih dulu. Gitu. Ini programnya apa sih? Memang isinya seperti apa sih? Gitu dan jadi sebelum saya memulai aja saya udah meneliti dulu. Nah, saya udah tahu dia memang punya peneliti yang begitu hebatnya membuat inovasi-inovasi, lalu dia bisa dia punya tentu aja kalau di Indonesia udah BPOM gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Dan ini semua sudah kita research sebelumnya. Kalau teman-teman mau tahu, kita udah research dulu, makanya kita berani pakai gitu kan. Dan memang ada untuk bahannya pun nih, kita bisa lihat nih semua kandungan-kandungannya itu dari apa? Dari barang-barangnya tuh dari ini kok. Dari nature semua kita bisa ketemu di alam. Mungkin tapi nggak tumbuh di Indonesia mungkin ya. Seperti itu kayak saffron. Saffron itu kan yang kita tahu itu asalnya dari Timur Tengah gitu. Dan yang lain-lain ini sebenarnya kalau kita lihat, wah kok bahannya sebenarnya banyak ini ya yang bisa kita temuin di mana-mana gitu kayak turmeric itu kan kunyit gitu ya. Terus ada apa lagi? Ada delima gitu, pome. Kok tapi
hasilnya ini bisa banget ya dari sini kok menghasilkan si, badan kita yang lebih lebih jadi gitu. Bisa ototnya bisa jadi, bisa lemaknya bisa susut, visceral fat-nya bisa hilang. Nah, ini karena kandungan dari semuanya ini, satu rangkaian program ini mereka tuh bekerja bersama-sama untuk membantu kita lebih nyaman melakukan, suatu program diet, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir sama, apa isinya, karena percayalah semuanya aman. Dan di samping itu kita memang cuma melakukan ini selama 3 bulan gitu. Jadi bukan yang, kalau saya dengar dari teman-teman saya yang udah pergi ke mungkin ke dokter, suntik-suntik gitu ya, atau pergi ke, slimming center gitu, kemarin baru ada yang cerita nih. Jadi kalau ke slimming center itu, dia harus ya ada lagi, apa sih, harus lemaknya di apalah, saya nggak tahu itu ya, di meso atau di apa, dan itu harus dilakukan mungkin per 6 bulan sekali, dan ini nggak perlu gitu, kita hanya melakukan 1 kali seumur hidup, cuman dalam 3 bulan badan kita akan berubah. Nah, jadi saya punya punya tips dan trik, eee, bagaimana untuk melakukan program ini supaya berhasil dan supaya visceral fat kita hilang, supaya kita kurus, dan supaya kita sehat. Tips and triknya gampang. Yang pertama, sabarlah, ikutilah prosesnya. Karena kayak kita tahu, kita menggemuk aja bukan cuma dalam 1 hari, 2 hari ya. Saya aja menggemuk dalam waktu 7 tahun gitu, seumuran anak saya waktu itu. Jadi dalam 7 tahun badan saya melar, wow gitu. Dan ada lagi yang menggemuk dari kecil. Jadi seumur hidupnya itu dia gemuk. Wajar aja. Jadi dengan kita perlu 3 bulan aja ini menurut saya udah singkat sekali. 3 bulan itu kita bisa menghilangkan lemak, bisa menghilangkan, membuat badan kita lebih kurus, lebih sehat, itu udah bagus banget. Jadi percayalah pada prosesnya. Kerjakanlah dengan baik dan maksimal. Jadi karena, TR bukan TR90 ya, TR series ini memang kalau kita memutuskan untuk ikut program, kita pasti dapat coaching selama 90 hari dan coachingnya itu gratis. Ya, teman-teman. Dan itu yang terus terang coachingnya itulah yang membuat kita akan berubah. Akan membuat kita menjadi kurus, akan mengubah kita jadi sehat. Jadi harus bekerja sama dengan coach-nya dengan baik gitu. Percayalah dengan coach-coach kalian, apalagi yang ada di Wake Up Call ini, karena kita ini yang ada di Wake Up Call, coach-coach dan mentor-mentor teman-teman yang sudah mengajak kalian ke sini ini, kita semua tuh sudah melalui ada namanya proses proses belajar juga ya. Kita melalui training, lalu kita juga kita sudah certified lah gitu. Jadi memang kita paham dan kita tahu apa yang bisa membantu teman-teman ini untuk mencapai yang teman-teman mau. Apakah itu kesehatan, apa itu body yang kurus gitu. Dan memang setiap orang itu beda-beda. Jadi saya ketemu di luaran sana lah ya. Ada coach yang memang mau orangnya gemuk, mau orangnya kurus, pokoknya semuanya sama. Makannya harus sekian, ininya nggak boleh lebih, ininya harus begini, ini harus begini, semuanya sama gitu. Padahal nggak bisa. Kita manusia sebagai manusia yang berbeda-beda, even kita kembar aja kita berbeda gitu ya. Jadi seharusnya memang treatmentnya beda-beda. Dan ini yang paling tahu adalah coach kalian. Apa yang dibutuhkan oleh badan kalian, apa yang harusnya dimakan oleh teman-teman semua ini, coach-nya yang paling tahu. Jadi bekerja samalah dengan baik dengan coach kalian dan percayalah apa yang dikatakan oleh mereka ya. Nah, jadi dalam 3 bulan ini kita akan membentuk apa sih sebenarnya, membentuk habit, membentuk lifestyle. Jadi saya ketemu juga nih ada beberapa orang, mereka cerita, "Iya, gue ini nih, gue dipaksa untuk nge-gym padahal gue nggak suka." Gitu. Wah, saya bilang, "Saya juga bukan tim nge-gym. Saya seumur hidup nggak pernah ke gym gitu ya. Saya nggak ngerti cara pakai alat." Saya bilang, ya harusnya kita tidak perlu sampai, apa ya, mengikuti yang di luaran sana lagi hype misalnya, wah di mana-mana tempat gym menjamur, apakah saya harus nge-gym untuk menghilangkan lemak saya, menghilangkan visceral fat saya? Tidak, tidak harus begitu juga teman-teman. Jadi memang coach-nya itu juga yang akan paling tahu apa yang harus teman-teman lakukan.
mau olahraga yang simpel seperti apa, habit makannya bagaimana. Misalnya teman-teman kan nggak semua orang kita morning person ya, ada yang saya pernah ketemu customer saya, dia jam jam hidupnya itu malah agak bergeser gitu. Jadi dia bangunnya siang tapi tidurnya tengah malam. Nah, itu juga sebenarnya coach-nya harus tahu. Nah, kita tahu nih yang di wake up call ini kita tahu karena kita sudah melalui proses training itu. Jadi kita tahu bagaimana menangani si kamu yang ini, kamu yang itu gitu. Semua orang berbeda-beda tapi percayalah semua orang pasti berhasil di sini. Apalagi dibantu dengan mentor dari wake up call. Nah, satu lagi yang paling penting adalah transformasi kita belum selesai di 90 hari. Malah saya bilang 90 hari itu adalah permulaan saja. Jadi biasanya memang udah berasa. Nah, seperti ini salah satu customer saya nih yang paling terbaru ya. Waktu baru 15 hari beliau cerita. Jadi waktu mau mulai memang beliau tuh tekanan darahnya lagi tinggi sekali. Saya lihat sampai mukanya tuh bengkak gitu. Dan saya terus terang saya takut karena saya takut itu, inget kan kalau lemak itu bom waktu, saya takut nanti tiba-tiba pecah gitu. Waduh, kalau pecah stroke deh dia. Jadi saya langsung bilang, Cici harus segera ikut program karena ini udah aku ngeri gitu. Mukanya tuh merah gitu ya. Terus mukanya bengkak, matanya bengkak gitu. Akhirnya beliau memutuskan untuk ikut program dan 15 hari kan saya datang untuk mereview ya seperti biasa ya. Nah, itu tuh langsung mukanya tuh berubah. Mukanya berubah, mukanya lebih seger, dan ini dia cerita, "Saya ini loh, tadinya saya kalau bangun tidur mau turun ranjang tuh kaki sakit." Nah, ada yang relate nggak? Pasti banyak. Jadi pas mau turun ranjang tuh kaki sakit. Nah, sekarang nih kaki udah nggak sakit, baru 15 hari. Lalu dia bilang kalau bangun itu biasanya aku rada nggak enak di badan, pusing-pusing gitu. Ini sekarang badan enak banget. Lalu yang saya bingung nih ya, Prisil ya, kenapa kok bisa saya Eee, biasa pergi jalan-jalan tuh 15 hari sorry, biasa pergi jalan-jalan tuh, nggak kuat, dikit-dikit mau duduk istirahat. Tapi kenapa tiba-tiba sekarang enak gitu? Kenapa bisa tiba-tiba, aku nggak ada capeknya ya? Teman-temanku juga pada bingung, "Kok kamu nggak mau duduk?" Iya. Nah, saya bilang, "Itu karena lemaknya Cici sudah turun." Lemaknya turun makanya badan tuh lebih enteng dan di badan tuh enak, makanya tekanan darah pun turun, muka jadi langsung lebih fresh gitu, badan pun enak. Nah, dia juga cerita lagi, iya ini terus aku pakai heels loh Priscil, aku pakai heels 5 senti, aku tuh biasa pakai heels nggak kuat deh, bener-bener nggak kuat, tapi ini aku kuat. Nah, aku ngomong lagi, Cici memang emang udah terbukti, karena lemak di badan Cici waktu itu turun sekitar 2 kilo, jadi dalam 15 hari itu dia turun 2 kilo, tapi lemaknya itu 1,5 kilo. Jadi bayangin ya teman-teman, 1,5 liter minyak itu bayangin pouchnya segitu hilang dari badan dia, makanya langsung badannya enak banget. Nah, jadi transformasi itu kita belum selesai di 90 hari. Setelah 90 hari, kita tuh masih berubah. Kenapa? Karena metabolisme kita tuh selama 90 hari itu sudah diperbaiki. Dan setelah itu akan diperbaiki terus sampai seperti di titik balance gitu. Jadi um, uh, sampai satu titik seperti saya gitu, dia nggak akan gampang untuk bounce back lagi, nggak akan gampang untuk gemuk lagi. Nah, teman-teman harus ngerasain itu. Jadi belum selesai di 90 hari, tapi habis itu masih berubah-berubah. Kita kayak dari ulet tuh, mungkin kalau 90 hari ya mungkin masih jadi kepompong-kepompong yang udah mau keluar-keluar gitulah ya. Tapi nanti setelah 90 hari plus 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 itu kita jadi kupu-kupu. Udah langsung pretty gitu dan langsung sehat, auto cakep, auto bagus badannya. Nah gitu teman-teman. Jadi ingat kata saya, sabar, ikuti coachnya, percaya sama coachnya, lalu terusin, terusin sampai kita jadi kupu-kupu. Nah, ingat teman-teman, jagalah badan kita. Karena itu satu-satunya tempat yang kita miliki. Ini badan kita nih kita bawa sampai seterusnya. Tadi saya udah cerita banyak soal penyakit karena lemak. Lemak itu bom waktu, bisa menyebabkan bisa tiba-tiba kita dipanggil gitu karena si lemaknya itu dan penyakit-penyakit itu akhirnya sudah meledak duer gitu ya. Dan itu kita nggak tahu kapan. Makanya kita harus menjaga. Sebelum itu semua terjadi, ayo kita cut dulu
Jangan sampai itu kejadian. Jangan sampai saya menuju ke sana dulu, tapi saya mau sehat dulu. Ini badan kita yang kita akan bawa sampai nanti. Jadi kesehatan itu juga bukan tentang berat doang, tapi bukan juga soal berat yang kita mau ilangin berapa, bukan. Tapi setelah itu kita akan mendapatkan hidup yang lebih bermakna, lebih valuable, lebih warna-warni. Percayalah teman-teman, kalau kita sehat dengan lemak kita hilang, selain cakep, selain bagus, pengen dandan mulu, pengen foto mulu, tapi nomor satu, kesehatan itu yang kita dapatkan itu akan membawa kita kepada kehidupan yang sangat baik, sangat valuable, dan kita akan pasti berterima kasih. Seperti saya sudah berterima kasih, sudah bertemu dengan TR Series. Oke teman-teman, inilah slide terakhir saya. Thank you. Have a good day. Saya kembalikan pada Julia.